Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Septian Zihan Saputra dengan NIM 24106050066 dari Prodi Informatika B. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayat atau jumlah orang yang meriwayatkannya. Nah, materi ini sangat penting dalam ilmu hadis karena menentukan tingkat keautentikan sebuah hadis. Yuk kita mulai. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke klasifikasinya, kita pahami dulu apa itu hadis. Apa itu hadis? Secara bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Dalam istilah ilmu hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan atau ketetapan beliau, maupun sifat beliau. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan sangat penting untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah perawi atau rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Berdasarkan kuantitasnya, hadis dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, hadis mutawatir. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan sanad, mulai dari sahabat hingga ke perawi terakhir. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka secara akal mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis mutawatir memberikan tingkat keyakinan yang pasti atau disebut had'i. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir lafzi, yakni lafaz hadis diriwayatkan sama oleh semua perawi. Yang kedua mutawatir ma'nawi, makna yang diriwayatkan sama tetapi lafaznya berbeda. Nah, kesimpulannya hadis mutawatir wajib diterima dan diamalkan karena menghasilkan ilmu yang pasti. Contoh hadis mutawatir, barang siapa berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Hadis ini termasuk hadis mutawatir dikarenakan yang pertama diriwayatkan oleh 70 lebih sahabat, yang kedua termasuk mutawatir lafzi. Selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai jumlah periwayat yang cukup untuk disebut mutawatir. Artinya, jumlah periwayatnya lebih sedikit sehingga tingkat keyakinan yang dihasilkan bersifat dugaan kuat atau zanni. Namun, hadis ahad tetap dapat dijadikan hujjah atau dalil jika hadis tersebut sahih, yakni yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, dan yang keempat tidak cacat. Hadis ahad dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama hadis masyhur, diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi. Yang kedua hadis ahad, diriwayatkan oleh 2 perawi. Dan yang terakhir hadis gharib yang diriwayatkan oleh 1 perawi. Contoh hadis ahad. Yang pertama hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tingkat sanad, tetapi tidak sampai jumlah mutawatir.
Contoh hadis ahad. Yang pertama ada hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tingkat sanad, tetapi tidak sampai jumlah mutawatir. Contohnya yaitu sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Yang kedua ada hadis aziz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam setiap tingkat sanad. Contohnya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, hadis gharib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi dalam salah satu tingkat sanad. Biasanya jenis hadis ini paling rawan dipertanyakan keabsahannya, tetapi bisa diterima jika memenuhi syarat sahih. Contohnya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niat. Mengapa kita perlu memahami klasifikasi hadis ini? Yang pertama, supaya kita bisa membedakan hadis yang kuat dan lemah. Yang kedua, agar kita tahu hadis mana yang boleh dijadikan dalil hukum. Yang ketiga, untuk menghindari penggunaan hadis palsu atau lemah dalam amalan sehari-hari. Yang keempat, sebagai dasar mencapai ilmu hadis lebih lanjut. Dan yang terakhir, menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat mengenai klasifikasi hadis berdasarkan jumlah periwayatnya. Kita telah mengetahui 2 jenis utama hadis. Yang pertama hadis mutawatir yang memberikan keyakinan pasti, dan yang kedua hadis ahad yang jumlah perawinya terbatas tetapi bisa dijadikan dalil apabila telah memenuhi syarat sahih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.